Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Setelah 2 minggu menunggu, akhirnya One Piece chapter terbaru yaitu chapter 991 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan keadaan X-Drake yang cukup mengenaskan sedang meminta pertolongan kepada Luffy. Jadi bagaimanakah keseruan chapter terbaru ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cover chapter One Piece 991 ini menggambarkan seorang Pon yang akhirnya bisa memeluk kedua anaknya yaitu Chiffon dan Lola untuk pertama kalinya setelah kelahiran mereka. Baiklah, kita masuk ke isi chapter. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan kelanjutan cerita chapter sebelumnya, yaitu keadaan Tobi Roppo X-Drake yang bertemu dengan Luffy. Di sana, X-Drake teringat perkataan dari Koby. Dalam ingatan X-Drake itu, Koby menjelaskan tentang Luffy, bahwa jika Luffy menjadi teman, maka dia akan terasa sangat dekat. Namun sebaliknya, jika Luffy menjadi musuh, maka dia rasanya akan jauh sekali darimu. Mendengar perkataan ini, sepertinya X-Drake tidak terlalu mengerti dan meragukannya. X-Drake di sini berkata kepada Luffy bahwa ia memiliki tujuan yang sama dengan Luffy, yaitu mengalahkan Kaido. Meski ia tidak bisa mengatakan alasan kenapa X-Drake melakukan itu. Di sana lalu terlihat Zoro yang beradu pedang dengan X-Drake. Zoro mengingatkan kepada Luffy untuk tidak mempercayai X-Drake begitu saja. Bukan hanya Zoro, namun Franky dan Jinbe pun mengingatkan Luffy untuk tidak mempercayai X-Drake. Dan hal yang terjadi adalah, dengan tidak mempedulikan omongan teman-temannya itu, Luffy malah menerima X-Drake sebagai aliansi. Kemudian hal selanjutnya yang terjadi adalah di sana Ulti dan Peguan akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pimpinan bajak laut yang sedang mengamuk ini. Lalu Pejuan dan Ulti pun langsung berubah ke wujud Zoannya dan mulai mengamuk. Ketika Ulti dan Pejuan ingin mendekati Luffy, di sana juga terlihat ada Sanji yang terpesona pada sosok Ulti. Namun tiba-tiba serangan mendadak mengenai wujud Zoan milik Pejuan, yang ternyata serangan itu adalah serangan dari Usopp. Di sini, Oda Sensei memberikan sedikit adegan lelucon dari Usopp dan Nami. Seperti Usopp yang berpura-pura berbicara sebagai Nami, dan juga tingkah Nami yang dari perkataannya terlihat ingin menyerang, namun pada akhirnya tetap melarikan diri. Lalu, ketika Luffy ingin pergi ke tempat Kinemon, di sana tiba-tiba Kembung Shokuhaki masa depan milik Luffy pun aktif dan memberitahu Sanji untuk menutup telinganya. Dan benar saja, tepat setelah itu, Apu terlihat melancarkan serangan musiknya. Luffy dan Sanji bisa menghindari serangan musik aneh milik Apu dengan menutup telinganya. Namun Apu juga berkata, apakah Luffy dan Sanji bisa menghindari serangan Apu dengan keadaan tangan seperti itu? Lalu setelah itu, Apu yang melihat kondisi 3 number telah dalam kondisi babak belur. Apu merasa kasihan kepada mereka. Apu pun teringat bahwa biasanya para 10 numbers ini banyak sekali menghancurkan kota. Lalu dengan suara musiknya itu, Apu terlihat memerintahkan number lainnya untuk mengamuk yaitu Hacha. Kemudian terlihat Hacha mengangkat salah satu number yang telah tumbang lainnya untuk melemparkannya pada kelompok Luffy. Namun tiba-tiba Hacha melihat Franky Shogun, lalu menganggap Franky Shogun sebagai mainan dan mulai mengejarnya. Kemudian kita kembali ke panel Zoro dan X-Drake. Di sana X-Drake mengatakan hal yang menarik, yaitu X-Drake berkata, pada akhirnya, kemenangan kalian akan menjadi keuntungan bagiku. Di sini sepertinya dari perkataan X-Drake ini kita bisa memperkirakan sebenarnya apa tujuan atau keuntungan X-Drake untuk mengalahkan Kaido ini. Mungkin akan kita bahas di video lainnya. Mendengar perkataan ini, Zoro seperti ingin percaya pada X-Drake. Namun di sini Zoro masih merasa bahwa X-Drake masih menyembunyikan sesuatu. Ketika Zoro dan X-Drake sedang berdiskusi, di belakang mereka terlihat Apu yang sedang membunyikan tubuhnya untuk membangunkan dan mendatangkan para numbers. Lalu hal yang terjadi selanjutnya adalah Apu yang berisik itu akhirnya dihajar oleh combo Zoro dan X-Drake. Namun terlihat di sana Apu dapat menghindari serangan itu dengan refleksnya. Kemudian akhirnya X-Drake mengungkapkan perasaannya yang ternyata telah membenci Apu dari awal. Dan ketika X-Drake berniat untuk menghajar Apu, di sana terlihat Zoro yang sedari tadi masih bingung untuk menerima X-Drake sebagai aliansi atau tidak. Dengan ini akhirnya setuju, karena Zoro juga terlihat ingin menghajar Apu. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah
Tiba-tiba dari atas bangunan terlihat Queen menembakkan senjata tembakan berundun yang diarahkan pada sang mata-mata, yaitu X-Drake. Terlihat salah satu peluru tersebut mengenai X-Drake. Ketika terkena peluru tersebut, X-Drake berkata, tidak mungkin peluru ini adalah... mungkin pemikiran kami seperti apa yang ada pada pikiran nakama semua. Kemungkinan besar peluru yang digunakan oleh Queen ini adalah peluru yang terbuat dari batu laut. Kemudian panel-panel selanjutnya adalah bagian yang paling seru. Di sana memperlihatkan bagian atas Gunung Tengkorak Wano Kuni. Terlihat di sana sosok Jack yang telah berubah wujud ke gajah mamut itu dalam kondisi yang babak belur setelah dihajar oleh Nekomamushi dan Inuarashi yang telah berubah wujud dalam wujud sulong. Bahkan gading milik Jack pun terlihat patah. Melihat Jack yang tumbang, Kaido pun akhirnya mulai turun tangan. Di sana Kaido pun memuji kekuatan wujud sulong kedua raja ini yang telah banyak mengalahkan anak buah Kaido. Kemudian Kaido terlihat akan melancarkan serangan semburan naganya. Ketika itu, Kaido pun memuji perjuangan Jack yang telah berjuang untuk mengalahkan para sulong Sukumi ini. Lalu Kaido pun menantang para 9 sarung pedang merah untuk menghindari serangan yang akan dilancarkannya. Namun bukannya menghindar, ketika Kaido menyemburkan api naganya, Kinemon pun loncat untuk membelah api naga milik Kaido itu. Dan sepertinya serangan Kinemon itu pun sekaligus mengenai Kaido. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan Kaido. Lalu panel-panel selanjutnya adalah panel yang memperlihatkan para wajah-wajah gagah dari 9 sarung pedang merah yang tidak mengenal kata melarikan diri. Mereka rela untuk mati dan telah bertekad pula untuk membawa Kaido pada kematian juga. Chapter 991 pun selesai di sini. Dan minggu depan tidak libur. Chapter ini menjadi chapter yang sangat seru. Seperti biasa, Eiichiro Oda sangat ahli dalam menggambar manga yang sangat mudah untuk dibaca. Kita sudah menunggu 2 minggu untuk chapter terbaru ini. Namun ketika membacanya, hanya memakan waktu durasi kurang lebih 15 menit saja untuk menikmatinya. Hal yang kami tangkap dari chapter ini, sepertinya dari chapter ini kita akan melihat sebuah regenerasi dari All-Star Kaido. Di chapter ini, Oda secara gamblang menunjukkan kekuatan dari Shulong, Nekomamushi, dan Inuarashi. Combo kucing dan anjing ini berhasil menekuk lutut sang mamut. Orang paling kuat ketiga dari para All-Star tumbang oleh 2 dari 9 Akazaya. Sebenarnya sebelum hari ini, di 20 tahun yang lalu, sudah menjadi fakta bahwa Oda dan 9 Akazaya mampu menyeimbangi Kaido yang berjumlah ribuan dan sudah termasuk All-Star serta Numbers. Menunjukkan betapa hebatnya 9 Akazaya. Dan kita juga mendapat kejutan di chapter ini. Kinemon mampu membelah sebuah serangan Kaido yang dapat menghancurkan sebuah gunung. Bukan hanya membelah serangan Kaido, namun Kinemon juga berhasil melukai Kaido. Seorang Yonko yang digadang-gadang sulit untuk ditembus itu, kini seperti orang biasa di hadapan 9 Akazaya. Eiichiro Oda benar-benar membuat panggung 9 Akazaya yang sangat spesial di chapter ini. 9 Akazaya berniat untuk mati bersama dengan Kaido. Dan di chapter ini, kita baru ditunjukkan 3 dari 9 Akazaya. Bisakah nakama bayangkan jika seluruh Akazaya benar-benar menunjukkan full powernya? Mungkin akan menjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Yang sekarang Eiichiro Oda tunjukkan adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah mengeluarkan kemampuannya. Hanya bedanya, saat ini mereka sedang mengeluarkan kemampuannya dengan serius. Kita tinggal melihat sisa-sisa Akazaya yang lain. Terutama kami sangat penasaran dengan Denjiro, Kawamatsu, dan Ashura Doji. Mengingat Denjiro adalah orang yang mampu menghalau serangan Roronoa-Zoro dengan sangat mudah. Ashura Doji merupakan samurai yang dulu Oden Kozuki kalahkan dengan kondisi Oden yang benar-benar babak belur. Dan sekarang kami mengerti kenapa Akainu sempat menghentikan niatan Kizaru untuk pergi ke Wano Kuni. Waktu itu, Akainu menghentikan Kizaru dengan alasan Akainu belum tahu persis seberapa kuat samurai Wano. Jujur saja, justru melihat kondisi 9 Akazaya versus Kaido seperti ini malah membuat kami merasa Luffy hanyalah sebuah lalat di mata mereka. Kami malah merasa Luffy kini hanya perlu membersihkan kroco-kroco Kaido. Jika dulu kita berpikir bagaimana caranya mengalahkan Kaido, sekarang kami malah terpikirkan bagaimana caranya Oda akan membuat cerita di mana 9 Akazaya kalah. Mulai dari semangat, mulai dari perencanaan, mulai dari persiapan, mereka menunggu dan bersiap-siap selama 20 tahun untuk mendapatkan momen bertemu kembali dengan Kaido.
Tapi ya, sebenarnya dalam perang Marineford, ketika kami melihat Shirohige untuk pertama kalinya, kami tidak terlalu berharap banyak kepadanya. Karena ketika Shirohige pertama kali mengeluarkan serangannya, ia mengeluarkan batuk darah. Tapi di kemudian, Shirohige mampu memporak-porandakan Marineford. Ia berhasil menghajar Akainu hingga babak belur, membuat Kurohige berteriak kesakitan. Apakah Zoro dan X-Drake? Meskipun Luffy sudah mengesahkan X-Drake sebagai aliansi, Zoro masih saja menyerang X-Drake. Dan apakah mungkin orang yang akan melawan Queen dalam cerita ini adalah Zoro dan X-Drake? Karena poinnya adalah, ketika X-Drake dan Zoro bertengkar, mereka diganggu oleh Apu, yang kemudian mereka berdua melakukan combo serangan untuk menyerang Apu. Dan ketika Zoro mengatakan bahwa sepertinya kita sekarang satu tim, Zoro dan X-Drake diganggu lagi. Mereka diganggu oleh Queen. Jika Jack saja dikalahkan melalui combo Neko dan Inu dalam mode Shulong, ada kemungkinan juga bahwa untuk mengalahkan Queen, Oda akan menggunakan konsep yang sama, yakni combo duo X-Drake dan Roro Noa Zoro. Apalagi di panel terakhir milik X-Drake itu, X-Drake menyadari peluru yang digunakan oleh Queen. Masih menjadi misteri peluru itu peluru apa. Namun dalam benak kami hanya ada dua kemungkinan. Peluru ini merupakan peluru beracun atau peluru yang terbuat dari kairoseki atau batu laut. Jadi mungkin sekian dulu review One Piece chapter 991 kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan merupakan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Untuk yang ingin membeli case One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan case setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.